Mas Zainud bisa dibuka Mas Zainud? Baik, baik. Teman-teman udah pada siap ya standby. Silakan bisa on cam bagi yang bisa on cam, yang keadaannya Ya. memungkinkan. Biar kegiatan ini lebih ada feedback dan interaktif aktif ya bagi teman-teman dan peserta semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam untuk warahmatullahi teman-teman semua wabarakatuh. peserta Malam. pelatihan desain grafis Canva yang pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan melalui Zoom ya dengan keadaan sehat walafiat semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka untuk belajar bersama. Di sini tidak ada yang menggurui, tapi di sini kita sifatnya belajar bersama. Yang mana nanti pelatihan ini akan dimulai hari ini dan akan berjalan 2 hari sampai besok. Yang mana nanti kita di sini akan belajar bagaimana memahami tool-tool Canva, kemudian bagaimana fundamental desain sehingga kita memiliki basic dan pengetahuan tentang bagaimana kita menata dan mengolah desain kita yang sudah bisa, alhamdulillah nanti bisa berkembang lebih baik. Yang belum bisa, kita mulai dari nol untuk memahami apa itu desain, kemudian fundamental desain grafis, kemudian software yang akan kita pakai dalam pelatihan kali ini yang yaitu melalui Canva. Sebelum pelatihan ini kita mulai, izinkan saya memperkenalkan mentor atau pemantik kita pada malam hari ini dan sampai besok hari, yaitu Sabtu dan Minggu, malam Sabtu dan malam Minggu ya, yaitu beliau ini adalah seorang desain grafis yang luar biasa. Pengalaman desain grafis beliau itu sejak TK itu beliau sudah suka mendesain. Gambar gunung, dua gunung itu tengahnya matahari itu mulai TK beliau ini sudah luar biasa. Kemudian bakat beliau ini terus diasah melalui teknologi-teknologi, fasilitas-fasilitas teknologi yang semakin berkembang. Yang akhirnya beliau ini memiliki bisnis yang luar biasa di bidang desain grafis maupun eh, digital marketing yang lainnya. Beliau ini bernama Muhammad Ainun Nafia SAG MM. Magister beliau kebetulan magister manajemen yang memang beliau ini sangat mahir dan minat betul di bidang digital marketing. Yang mana cocok sekali dan pas sekali ketika kita malam hari ini dan besok hari ini dan besok kita belajar bersama beliau yang sangat luar biasa terkait pengalaman dan kemahiran dan keahlian beliau ini tidak kita ragukan lagi karena beliau memang spesialisnya di sini, memang keahliannya dan aktivitas kesehariannya di sini. Dan juga yang perlu kita ketahui bersama, beliau ini juga dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta yang memang beliau itu mengajar desain grafis atau digital marketing. Itu namanya Mas Ainun, panggilannya Mas Ainun. Cowok ya, bukan cewek ya. Beliau ini cowok, udah nikah, udah punya anak juga, tapi masih muda. Beliau ini sangat pengusaha yang sangat luar biasa, yang memang bidangnya di digital marketing, yang memang usaha beliau di digital marketing ini sudah sangat banyak. Beliau ini sudah mengelola website, mengelola Instagram yang luar biasa, TikTok, kemudian beliau sekarang ini baru merintis bersama saya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Malam hari ini pelatihan desain grafis Infoma ya yang foundernya yaitu Mas Enun sendiri malam ini bekerja sama dengan Akademi Madrasah Desain gitu. Mungkin di sini ada dari perwakilan peserta Akademi Madrasah Desain dan juga ada perwakilan peserta dari Infoma sendiri. Yang mana malam kali ini kolaborasi antara dua badan atau dua komunitas begitu. Jadi mohon bersiap kepada teman-teman semua. Malam kali ini akan kita mulai bagaimana kita memahami fundamental desain, bagaimana kita memahami desain grafis itu apa, kemudian apa yang perlu kita pahami dan kita kenal, kemudian kita dalami, kita belajari dalam dunia desain grafis. Mungkin begitu prolog yang kami sampaikan. Selanjutnya langsung saja Mas Ainun bisa dimulai untuk materi malam kali ini. Silakan. Oke, Mas Zainud, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga pada sehat, semangat, dan ready buat belajar ya buat malam ini. Dan selamat datang semuanya di kelas pelatihan desain grafis Canva. Senang banget bisa berkumpul bareng kalian. Baik di sini yang banyak yang sudah jago desain,
atau maupun yang baru mulai belajar atau masih bingung nih, kita desain itu mulai dari mana? Tenang, di sini kita akan belajar bareng bersama. Kami juga berterima kasih kepada partisipan dan teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini. Kalau dilihat tadi sih yang from sampai 65 orang ya, Oh, enam puluh dan lima ya, luar VIP dan biasa. gratis gitu. Dan mungkin sebelum mulai saya mau tanya dulu sih ke teman-teman gitu, satu atau dua orang gitu, karena kenapa sih mengikuti pelatihan ini dan apa urgensinya untuk mengikuti pelatihan ini? Satu atau dua orang, mungkin Mas Yusuf atau siapa ini yang on cam? Kita pilih acak ya Mas Enon ya. Mas Iya, Yusuf bisa, silakan yang pertama iya. menyampaikan eh, Gak apa, kita motivasi mengikuti berdiskusi kegiatan dulu ini. nih. Kita sharing-sharing session aja. Iya. Sharing session dulu sebelum kita mulai. Bisa memperkenalkan diri, terus Ya, dari mana, dari instansi mana? kemudian Ya. motivasi untuk mengikuti kegiatan ini itu apa? Silakan, Mas Effendi Yusuf. Ya, Assalamualaikum Silakan, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nih, perkenalkan nama saya Muhammad Effendi Yusuf. Sebenarnya apa? Saya hanya pengen mendalami lagi desain grafis sebenarnya, Mas. Sinyalnya. Dan saya juga baru gimana ya? Baru pertama kali megang di desain grafis juga gitu. Soalnya di OPD saya sebelumnya emang kalau di bidang saya, Mas ya, itu nggak ada apa ya yang bisa editing buat apa sosmed gitu loh. oh. Ya gitu. Kebutuhannya itu sebenarnya buat sosmed juga gitu. Dari instansi mana, Mas Yusuf? Saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Demak, Mas. Oh, Ya. oke. Mungkin ada yang lain? Satu lagi, habis itu kita mulai. Ini ada Pak Raden Suhardi. Ini masih semangat ini Pak Raden buat belajar ini. Masya Allah. Baik. Terima kasih, Mas. Siapa tadi? Aduh, lupa Ainun, nama. Ainun. Pak Ainun ya, Masya Allah ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Perkenalkan saya Raden Suhardi, asli dari Bogor. Asli Bogor, nggih. Eh, Kulo saking Jawa Barat, bukan Jawa Barat ya. Jadi motivasi saya itu sebetulnya satu ingin membentuk komunitas yang benar-benar nanti expert di bidangnya. Alhamdulillah sih kalau secara ilmu ada gitu ya. Cuman kami ingin memperdalami lagi lah. Karena memang ilmu Canva ini mau nggak mau kita dituntut untuk bisa gitu loh. Ya, intinya itulah. Jadi memang kalau secara apa secara desain ini di Canva itu lebih simple, praktis, tapi tool-toolnya itu tidak jauh dengan Photoshop, Corel. Jadi saya itu lebih banyak mengandalkan mouse saja, keyboard saja. Jadi kalau mau mindahin mindahin page ke belakang dengan rumus ini, saya seperti itu kan aplikasi-aplikasi yang normal di Photoshop sebetulnya. Alhamdulillah, basic saya sebetulnya bukan desain, cuman kecintaan saya terhadap dunia desain ini sangat menarik. Ya, salah satunya adalah ya mengikuti komunitas inilah sambil belajar lagi karena tuntutan kita untuk belajar itu tidak ada batasannya sampai mati. Nah, itu saya umur paling Minal tua Mahdi kali ya. ilal Lahdi ya, Mas ya. Minal mahdi ilal lahdi gitu kan. Intinya sih Oke. itu. Kalau saya makanya ketika ada mode ada apa ada yang baru dan itu berbayar, kalaupun itu adalah hasilnya adalah investasi nanti ke depan ya kita ikuti saja sebetulnya. Karena memang gini Pak Ainun, kita kan guru itu ada fasilitas dari Kemendikdas itu adalah fasilitas akun premium Canva ya, dia free. Jadi dia Oh, itu mau iya. download apa saja bisa gitu. Nah, Mm-mm. alhamdulillah saya sebetulnya mendalami ini ya nggak lama baru 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 beberapa bulan ini tapi alhamdulillah oh ternyata tool-toolnya sama toh nggak beda jauh dengan Photoshop. Saya cari-cari coba saya pindahin page-nya begini, copy paste-nya begini, ternyata sama aja tapi memang simple. Kalau di Photoshop itu kan benar-benar olah-olah foto, harus cari elemen. Kalau kita bilang page-page yang lainnya, gitu ada layer-layer. Di elemen itu mudah, tinggal cari di elemen, kita Cari apa yang diketik diinginkan gitu. muncul dia semuanya. Itu tapi dengan syarat adalah akun premium ya. Premium. Pak Ainun ya betul ya.
Tapi Hmm. Masya Allah ini saya sangat senang sekali ada kesempatan bisa bergabung di satu forum ini. Mudah-mudahan bisa apa mendorong saya dan teman-teman untuk semangat belajar Canva ya, biar lebih menjadi Lord lah, jadi master lah. Karena saya melihat 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 itu ada beberapa memang pola yang saya nggak bisa tahu tuh bagaimana pinggirannya bisa bisa agak tipis gitu kan. Kalau di Photoshop kan bisa dia dengan mudah caranya. Itu yang saya sedang pelajari itu. Terus bagaimana cara membuat video, yaitu kalau video saya nggak begitu paham nih gimana sih caranya, saya belajar ke YouTube. Kalau dari komunitas ini kan kita bisa sama-sama sharing di grup itu. Intinya Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada tim dan Bapak Inun yang telah memberikan kesempatan pada waktu ini. Mudah-mudahan ke depan kita tetap berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Pak Inun. Mohon Amin. maaf ini panjang ini. Ya, amin, amin. Pak Raden, ini Ini paling saya masih di semangat. sekolahan ini. Oh, Masya Allah. luar biasa Tadi berarti. udah pulang sebetulnya. Cuman saya ingat soal buat besok Senin, jadinya siap-siap sekarang aja sekalian. Hmm. Terima kasih Pak Inun. Siap, Mohon maaf Pak teman-teman Sulaiman. semuanya. Iya. Oke, baik teman-teman. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Apakah terlihat teman-teman? Halo, apakah sudah terlihat? Sudah Mas, sudah aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai saja pelatihan pada malam hari ini. Sebenarnya teman-teman ini kita belajar fundamental desain ya. Jadi mau Canva, mau Photoshop, mau Illustrator, sebenarnya itu semua alat. Dan yang paling penting kalau kita mau terjun di dunia desain grafis, itu kita harus paham fundamentalnya itu seperti apa atau dasar-dasar dari desain grafis sendiri itu seperti apa. Ini saya bukan menggurui atau apa ya, kita belajar bersama karena pengalaman saya juga sama Pak. Tadi eh, sebenarnya desain saya udah dari 2017-18 ya. Itu pakai Photoshop sih sebenarnya. Tapi Canva ini baru 3 tahun terakhir, 4 tahun lah. Saya mendalami Canva. Dan emang benar di Canva ini fiturnya itu sangat luar biasa dan sangat cepat ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot dengan kalau Adobe kan butuh spesifikasi laptop yang sangat berat. Kalau gini cukup laptop biasa pun standar pun bisa gitu. Oke, kita mulai. Fundamental Desain Komunikasi Visual. Oke, ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang apa sih desain grafis dan dunia visual itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman, karena pesatnya perkembangan medsos ya di era sekarang, itu peluang besar teman-teman desain grafis untuk menjalankan bisnis atau berkarir itu sangat besar. Dan ini sangat menarik ya, karena hampir semua lini maupun pendidikan, mau perusahaan atau apapun itu menggunakan jasa seorang desainer grafis. Oke, kalau kita pengen tahu desain itu sebenarnya gabungan dari apa sih? Desain itu ada tiga. Jadi di dalamnya itu ada seni, teknologi, dan sains. Ketiga inilah yang membentuk apa itu sebuah desain gitu. Desain grafis juga sebuah proses komunikasi visual ya. Jadi kita mengkomunikasikan tapi berbentuk visual menggunakan elemen. Nah, di desain grafis itu elemennya ada apa aja? Ada teks, gambar, ada warna, dan bentuk. Semua itu untuk menyampaikan pesan secara efektif. Dan desain grafis bukan hanya tentang keindahan, tetapi tentang fungsi dan makna visual. Oke. Nah, tujuan desain grafis sendiri yaitu pertama menyampaikan pesan secara visual, kedua membentuk citra identitas suatu produk, ketiga mempengaruhi persepsi atau emosi audiens, keempat meningkatkan daya tarik komunikasi dan pemasaran. Ini tujuan umum dari desainer grafis. Kalau ditanya desainer grafis itu bidangnya ada apa aja sih? Sebenarnya ada banyak ya, teman-teman. Tetapi saya hanya merangkum dalam empat. Yang pertama ada desainer branding. Dia itu fokus lebih membangun citra merek, logo. Jadi teman-teman kalau lebih suka buat logo, branding atau nama itu masuk ke branding design. Yang kedua itu tadi kayak Mas Yusuf tadi social media design. Biasanya membuat poster, pamflet itu di dunia
sosmed karena pasarnya itu lebih banyak sih sekarang. Sosmed, branding itu lebih banyak. Ada juga editorial design. Mungkin teman-teman kalau sekarang mengenal majalah, buletin itu kan kalau dulu kan bentuknya koran ya, itu juga desain grafis juga, tapi bentuknya koran. Tapi sekarang harus gimana berkembang jadi bentuk digital gitu. Yang keempat ada advertising, di mana di dalamnya ada kampanye pemasaran, poster, billboard, brosur, dan lain sebagainya. Itu di bidang desain grafis. Oke, kalau komunikasi visual sendiri itu harus yang pertama harus jelas. Desain itu harus jelas, harus mudah dipahami audien. Jadi desain itu nggak seribet apapun. Kalau desainnya kok jelas, itu pasti berhasil mengkomunikasikan apa yang kita bawakan. Yang kedua harus menarik, mampu menarik perhatian. Yang ketiga tepat sasaran, sesuai target audiens. Contoh desain kalau teman-teman lihat di dunia taman pendidikan atau apa yang anak-anak usia berapa itu biasanya font-font atau apanya tuh pasti berbeda ya. Dan keempat itu konsisten. Konsisten itu mencerminkan nilai atau karakter sebuah lembaga atau produk. Selanjutnya, nah yang pertama tadi kita sudah belajar tentang fundamental desain pengertiannya. Yang kedua, kita belajar elemen dan prinsip desain. Elemen desain itu apa sih? Elemen desain itu komponen pembentuk visual, yaitu bahan dari setiap karya desain. Itu disebut elemen. Dan prinsip desain itu aturan yang mengatur bagaimana elemen itu disusun agar menghasilkan desain yang harmonis dan komunikatif. Oke, jadi elemen dan prinsip desain. Nah, teman-teman, saya punya ada pertanyaan nih. Teman-teman bisa tahu nggak di sini ada berapa elemen? Boleh langsung on mic-nya, kita interaktif ya. Jadi teman-teman bisa langsung ngomong. Ada berapa sih elemen yang ada di dalam kotak ini atau tampilan ini? Coba teman-teman ada berapa? 11 Mas. Kotak 11. sama Ada gambar itu tiga, wanitanya Mas. masuk nggak? Ada tiga itu. Ada 5 itu. Iya, coba sebutin satu. Satu, kita sebut satu-satu. Ada apa Satu di ini sini? nih, setengah lingkaran, Iya, apa itu bentuk setengah lingkaran itu? Berbentuk apa itu? rectangle, shape. Apa ya? Ribu. Aduh. Oke, kalau kalau pada bingung kita langsung saja nih. Ini elemen desainnya itu ada 8. Yang pertama ada font di dalamnya. Jadi teman-teman bisa eh, Oh, ada ini pandangan nih ada kalau ininya yang kalau masuk pertama juga. kali mau desain itu elemen itu ada apa sih? Ada Oh iya font, iya iya betul betul. ada garis. Jadi desain itu bentuknya Shape, dari font, garis, warna, gambar, len. tekstur, titik, Iya betul. ukuran. Itulah elemen-elemen desain. Setelah tahu elemen-elemen desain, kita harus mengetahui tadi prinsip desain. Analogi sederhananya gini teman-teman. Elemen desain itu bahan makanan, kayak ketumbar, jahe, apa gitu. Kalau mau masak, contoh jangan mie instan ya. Kalau mie instan kan sedikit bumbunya. Nasi goreng itu bumbunya kan ada cabai, ada bawang putih, ada bawang merah, ada garam, ada penyedap rasa. Itu elemen desain namanya. Jadi kalau prinsip desain itu resep dan cara memasaknya. Jadi bagaimana elemen-elemen tadi kita masak, kita olah menjadi sebuah desain yang komunikatif tadi. Oke, kita lanjut. Kalau prinsip desain sendiri itu di dalamnya harus ada keseimbangan, balance, keselarasan, harmoni, kontras, ada hierarki, ada proporsi, ada irama, ada fokus dan kesatuan, unity. Itu prinsip desain. Itu ada berapa itu sebut gambar? Ada 8 prinsip desain. Selanjutnya, kalau kita tadi sudah mempelajari fundamental, mempelajari pengertian ya, mempelajari elemen, kita bab 3 mempelajari tentang warna dan psikologi warna. Oke, teman-teman, sebenarnya warna di dunia ini, teman-teman, itu cuman ada 3 warna primer, yaitu merah, biru, dan kuning. Warna lainnya itu cuman tambahan atau gabungan dari ketiga warna ini. Contoh hijau itu gabungan dari kuning dan biru. Nih, di sini ada nih teman-teman. Ungu itu gabungan dari merah sama biru. Oranye itu gabungan dari merah dengan kuning.
inilah warna-warna primer. Jadi sebenarnya warna itu cuma tiga, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau desain itu warna apa ya? Coba kalau tahu primer warna itu ada tiga, maka ada kembangannya di situ. Ada warna sekunder, ada tersier. Kalau tersier itu campuran antara warna primer dan sekunder. Contoh merah, ungu, biru, hijau, gitu. Warna tersier. Ada komplementer, warna yang berlawanan nih. Contoh, contoh merah dengan kuning, dengan hijau. Ini kan ada roda garis nih. Ini komplementer, warna yang berlawanan dari roda warna merah dengan hijau nih. Berlawanan kan merah ada di sini, hijau ada di sini. Itu itu komplementer. Ada analogus, warna yang bersebelahan dari roda warna. Ini analogus nih, bersebelahan. Kalau monokromatik itu warna yang satu warna, tapi dari gelap ke terang. Jadi biru tua, biru agak tua, biru muda, biru remaja, biru anak-anak TK gitu. Itu monokromatik, itu satu warna. Oke, setelah kita mengetahui teori warna, kita belajar psikologi warna gitu. Jadi warna-warna tadi yang sudah kita kenal nih, itu bagusnya atau maknanya itu seperti apa? Contoh, kalau kita desain dengan warna merah, itu warna emosinya itu pasti energi, gairah, urgensi, kekuatan. Makanya Partai PDI warnanya merah. Karena makna emosinya itu ketangkap. Dan cocok juga buat makanan cepat saji. Kalau teman-teman lihat tuh di restoran atau KFC atau apapun ya, itu makanannya pasti desainnya atau posternya itu warna merah. Karena apa? Bergairah gitu, menggairahkan gitu warna-warna merah. Kalau warna oranye itu ramah, semangat, percaya diri. Teman-teman itu kalau lihat kenapa Shopee brandingnya itu oranye kan? Dia mencoba ramah jadi ramah di kantong juga. Jadi cepat teman-teman cepat check out, cepat belanja itu salah satu emosi yang dilakukan oleh Shopee gitu. Ada kuning, ceria, optimis, perhatian, ada hijau. Biasanya hijau kan eh, alam, kesehatan itu warnanya hijau, dibikin hijau. Kalau biru tuh lebih ke profesional, tenang, aman itu warna biru. Kalau ungu tuh mewah, misterius, misterius, kreatif. Contohnya Canva itu memakai warna ungu. Kalau hitam itu elegan, kuat, eksklusif. Itu biasanya digunakan fashion, luxury, branding, maskulin. Dan putih, suci, bersih, minimalis. Biasanya digunakan di teknologi, kesehatan, dan wedding. Ini psikologi warna. Jadi teman-teman kalau mau desain, setelah tahu elemennya apa, juga harus tahu psikologi warna. Jadi jangan sampai teman-teman mendesain tetapi tidak sesuai dengan psikologi warna gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya tadi. Kalau teman-teman lihat ada Shopee kan dia desainnya tuh orange semua. Kalau makanan kayak McD atau apapun dia pasti merah. Jadi kita kayak pengen makan gitu, merah bergairah gitu. Kalau hijau itu contoh Gojek. Jadi Gojek ini juga rada-rada ya karena padahal dia penyumbang polusi terbesar ya. Tetapi dia memakai branding hijau, pintar dia. Kalau branding hijau kan seperti alami, tumbuh gitu. Dia pintar ini. Gojek, Grab itu pakai warna hijau. Oke. Setelah itu kalau teman-teman mau desain itu biasanya bisa menyediakan palet warna. Contoh, di sini ada desain warna yang dominan itu ungu. Ungu itu lebih bagus dicampur dengan oranye dan kuning. Di sini ada hijau, biasanya dicampur sama warna-warna kayu karena alami ya. Jadi kalau foto tengah ini sebenarnya mencontohkan. Sebenarnya kalau teman-teman mau menggabungkan warna, sebenarnya bisa melihat kondisi alam. Contoh, kalau teman-teman lihat pegunungan, pasti apa? Hijau kan? Hijau, ada kayu-kayu, ada tumbuhan, pasti coklat. Sebenarnya alam tuh sudah mengasih kode ke kita bahwa eh, ini loh warna bagus-bagus tuh sudah ada semua gitu. Jadi kita bisa mencontoh dari alam. Contoh di sini ada sakura ya. Sakura sakura sedang eh, musim semi. Di situ ada danau, jadi warna pink, warna hijau tua. Jadi kita bisa meniru desain itu dari alam sebenarnya. Kalau teman-teman lihat gitu. Oke, setelah kita mengetahui tentang warna, kita belajar tentang tipografi dan hierarki. Apa sih tipografi dan hierarki? Nah, kalau tipografi adalah
Seni mengatur huruf agar pesan tersampaikan secara jelas, estetis, dan bermakna. Huruf bukan hanya teks, tetapi juga bagian visual penting dalam desain. Jadi pemilihan font dan huruf itu sangat penting teman-teman di sini. Contoh jenis-jenis huruf nih. Ada ini yang saya ringkas ada 5. Sebenarnya ada banyak. Yang pertama ada serif. Kalau teman-teman tahu ciri visualnya serif itu ada kail ya, kait di ujungnya. Jadi font-font yang serif-serif itu ujungnya ada pasti ada kail-kailnya kayak gini. Nah, terus kesannya itu pasti tradisional, makanya Times New Roman itu biasanya kan kesannya seperti itu. Elegan, profesional, biasanya memakai font-font seperti ini, serif. Ada juga yang sans serif, dia tidak ada kailnya. Dia kelihatannya tuh sederhana, modern, bersih, tegas. Termasuk font-font yang digunakan sekarang. Itu kan font-font serif modern, font-font modern. Yang ketiga ada script. Nah, kalau script itu jenis font yang seperti tulisan tangan, seperti ini. Tulisan fontnya seperti ini. Ada feminim, personal, elegan, great vibes. Ini contoh fontnya ya, nama fontnya. Ada display juga, dekoratif. Bentuknya unik karena besar-besar fontnya. Kesan psikologisnya itu kreatif, berani, fun. Ini contoh nama fontnya. Yang terakhir ada monospace dan ciri visualnya itu lebar hurufnya sama rata seperti ini, seperti ini. Dan kesannya itu biasanya digunakan di bidang teknologi coding ya. Biasanya font-font coding itu kan seperti ini ya. Dan contoh fontnya itu namanya ada di sini. Courier, Insolta itu contoh-contoh fontnya. Oke, karena ini kalau teman-teman kalau bingung nih, kita mau belajar pairing atau menggabungkan font itu bagusnya ada di mana sih gitu. Ini ada website ya teman-teman. Kalian bisa langsung ke fontpair.co. Ada yang website pertama, ini langsung bisa diklik. Ada monotype.com. Itu di dalamnya, contohnya ada di sini nih. Jadi dia sudah menampilkan font-font nih. Contoh Gilori dan ITC Lubalin Grab. Nah, ini kalau digabungkan seperti ini. Proxima dan Candida itu seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu bereksperimen lagi gitu. Sebenarnya itu terserah teman-teman ya. Mau bereksperimen kan semakin lama kan milih font satu-satu. Jadi daripada seperti itu mending kita sudah disediakan di website Fontspiring, Monotype itu di dalamnya teman-teman bisa pilih. Kayaknya desain desain aku mau pakai yang seperti ini deh. Ini lebih keren deh. Gitu. Itu ada contoh-contohnya semua di dalamnya. Oke. Selanjutnya yaitu hierarki visual. Setelah kita tahu tipografi, kita harus mengetahui bagaimana cara mengatur elemen agar mata pembaca diarahkan dari yang paling penting ke yang paling kecil. Nah, itulah yang penting, yang pesan harus tersampaikan kan. Contoh di sini, prinsip hierarki visual, ukuran dan skala itu mempengaruhi loh. Jadi penentuan skala itu membantu kita sebagai desainer grafis juga audien untuk mengetahui mana yang lebih dominan gitu. Perspektif atau apapun itu berpengaruh. Contoh di sini, ada prinsip hierarki visual, warna dan kontras. Teman-teman bisa dilihat di sini nggak? Ada 2 desain. Yang pertama tulisannya seperti ini dan yang kedua seperti ini. Menurut teman-teman, enak dibaca yang mana? Pasti mayoritas milih yang ini. Karena apa? Dia terbaca, dia terlihat jelas. Jadi selain estetika, prinsip utama desain yaitu harus komunikatif. Jadi orang itu sekali melihat poster itu tahu, oh ini poster sedot WC contoh. Kalau teman-teman lihat poster sedot WC di pinggir jalan itu sekali lihat langsung tahu. Karena apa? Dia tahu warna dan kontras juga tahu dia memakai itu. Contoh kertasnya putih, tetapi fontnya juga terang. Apa kelihatan seperti ini? Tidak kelihatan. Orang pun lihat dari jauh, apa ini tulisan apa ini? Jadi itu penting. Yang kedua, contoh tipografi tadi. Teman-teman punya brand, diskon 50%. Desainnya seperti apa? Contoh seperti ini. Kira-kira orang tahu nggak itu kalau diskon? Itu nggak kelihatan. Karena apa? Hurufnya sama semua. Gimana orang bisa tahu kalau ada diskon 50%?
Maka pentingnya itulah tipografi. Kita harus menata teks-teks kita, huruf-huruf kita agar apa? Agar komunikatif lagi, biar orang-orang tahu apa sebenarnya pesan yang kita ingin sampaikan gitu. Contoh seperti ini. Jadi lebih terbaca, teman-teman. Jadi jangan anggap font itu remeh, justru font dalam desain dan hierarki itu sangat penting ya, teman-teman. Oke, contoh ini. Pasti teman-teman kalau lihat 100% pasti baca ini dulu. Idealnya teks ini akan dibaca pertama, kemudian yang ini. Ini bisa jadi yang terakhir atau yang di sini. Inilah yang dinamakan hierarki visual. Gimana kita memfokuskan mata agar sesuai dengan pesan yang apa yang kita sampaikan. Oke, bab 5, layout dan komposisi desain. Pengantar dulu, layout adalah cara menyusun elemen tadi agar terlihat teratur, seimbang, dan komunikatif. Komposisi adalah bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi secara visual sehingga menciptakan sebuah keharmonisan. Oke, contoh ketika teman-teman mau layouting itu bisa menggunakan fitur di Canva itu ada grid system ya. Nih, contoh di sini. Grid system itu yang warna ungu-ungu nih. Nah, jadi kita meletakkan desain kita itu bisa proporsional. Jadi bisa apa ya, simetris nih, bisa pas nih, tulisannya sesuai. Ini menggunakan grid system. Ini bisa digunakan. Yang kedua, balance. Distribusi visual yang proporsional antara teks, gambar, dan ruang kosong. Ini contoh balance, keseimbangan. Selanjutnya, alignment. Menyusun elemen agar sejajar secara visual. Rata kiri, atau rata tengah, atau rata kanan. Jadi kalau desain itu kan sebenarnya dua dimensi ya, cuman kotak gitu kan. Jadi teman-teman tinggal pilih tuh, mau desain rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Itu alignment. Selanjutnya, proximity, kedekatan. Contoh ini, elemen yang berhubungan dikelompokkan bersama. Ini berhubungan, ini nama, dia sebagai web designer, ini alamat, website. Jadi kalau kita lihat itu proximity. Bagus gitu kalau kita lihat. Coba ini ditaruh di sini, acak-acakan nanti jadinya. Inilah pentingnya proximity juga. Jadi teman-teman bisa mengatur sesuai dengan subnya masing-masing. White space. White space juga desain. Jadi putih yang selebar ini juga white space namanya. Hierarki visual. Kenapa iPhone sering menggunakan white space? Ya karena biar terlihat luxury. Teman-teman bisa lihat websitenya iPhone. Pasti desainnya seperti ini. Bersih, clean. Ini juga termasuk dari bagian tadi. Oke. Selanjutnya, nah kita udah selesai ya. Tadi fundamentalnya udah selesai. Jadi sebenarnya desain grafis itu nggak ribet teman-teman. Cuman bagian tadi doang. Gimana cara kita memasak elemen ke dalam desain. Nah, cara-caranya gimana? Ya dengan tadi. Dengan font spiraling atau dan lain sebagainya. Oke. Mengenal tools Canva. Nah, teman-teman kalau buka Canva mau di desktop atau di HP ya, pasti muncul seperti ini. Sorry. Eh, ini kan masih bentuknya slide ya. Saya mau tanya ke teman-teman, kira-kira mau langsung lihat biar gampang atau model seperti ini? Halo teman-teman. Mungkin biar yang gampang aja, Pak. Eh, yang gini aja berarti. Apa langsung kita langsung buka aplikasinya? Kayaknya enakan langsung ke aplikasi, biar tahu Oke. tempat-tempatnya. Oke, siap. Oke, kita buka aplikasi. Sebenarnya teman-teman dari tadi kita udah di aplikasinya sendiri, Canva. Oke, sudah terlihat teman-teman ya.
Sebenarnya Canva itu enak banget kalau kita pakai laptop ya teman-teman. Kalau HP itu masih fiturnya terbatas karena bukan terbatas sih, kitanya aja yang terbatas. Kalau laptop itu powerful ya, jadi kita bisa buka 5 project sekaligus, 10 project pun bisa di sini. Contoh di sini, homepage-nya Canva itu pasti terlihat seperti ini. Kalau pertama kali pasti bingung nih apa nih, kita mau ngapain nih dengan homepage? Kita menyelam lebih dalam. Pasti kalau pertama kali teman-teman diarahkan ke template, template ya. Jadi template-template di sini nih. Ini bagian template. Template itu apa sih? Teman-teman bisa ngedit apapun di sini yang disediakan oleh Canva. Oke, template. Ada AI Canva dan desain Anda. Ini kotak-kotak ini apa nih? Contoh, teman-teman harus tahu kan desain komunikasi visual itu kan kita harus tahu pesan kita itu apa, kita itu mau bikin apa, itu yang penting. Contoh, kita mau bikin medsos Instagram. Kalau kita dulu pakai Photoshop atau dan lain sebagainya, kita pasti wajib dulu tuh searching di Google ukuran feed Instagram berapa sih. Tapi kalau di Canva, kita bisa langsung nih. Contoh, teman-teman di sini nih, di menu bawahnya itu langsung nih disediakan media sosial. Kalau Instagram kan masuk media sosial, kita buka di sini dan konten Instagram itu di sini 4:5, 1080 kali 1350. Nah, ukuran ini teman-teman dulu itu kita harus pelajari satu-satu. Kalau di Photoshop atau apa ya, kita harus tahu nih kalau bikin IG ukurannya segini. Kalau Canva kan kita udah diliatin. Oh, tentang story Instagram ukurannya seperti ini gitu. Jadi teman-teman wajib tahu nih mau bikin apa, itu yang paling penting. Di sini disediakan khusus. Ada buat presentasi, ada bikin video juga, atau produk cetak, A4, A5, atau spreadsheet, atau situs web, bisa juga dibikin di Canva. Kalau teman-teman dari awal lebih baik tadi sih bisa langsung di sini atau ukuran khusus. Ini kalau buat belajar tuh bagus karena apa? Kita tahu nih ngereng-ngereng ukuran berapa yang mau kita buat. Contoh banner, bisa nggak Canva buat banner ukuran gede 10 meter, bisa nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Bisa skala hitungannya. Oke, Mas Raden ini sebenarnya udah jago ini kayak penyusup ini. Oke, jadi bisa teman-teman. Jadi teman-teman jangan terpaut sentimeter kalau mau bikin banner 10 meter contoh. Contoh 1 meter aja lah. 1 meter kali 1 meter. Bisa seperti ini. Tapi ini berat. Sebenarnya teman-teman cukup pakai pixel juga cukup. Kalau desain 4 kali 4 meter kan 400 kali 400 cm. Bikin aja kita 400 kali tingginya 400. Ini udah sangat bisa. Kalau mau 4.000 juga bisa, 4.000 dibuat desain baru. Nah, akan muncul langsung di sini. 4.000 kali 4.000. Nah, ini teman-teman yang wajib tahu dulu nih. Area workspace-nya itu berapa? Kita mau bikin apa? Kita harus tahu di situ. Oke, kita balik ke homepage lagi. Oke, ada nge-lag nggak? Sorry, sorry. Aduh, itu ada yang harus remove dulu kayaknya tuh. Oke, teman-teman. Di homepage ini kan tadi udah tahu ya teman-teman. Mau bikin apa, bikinnya langsung di sini aja. Kalau mau custom itu bisa di sini, ukuran khusus. Di sini ada menu juga teman-teman. Ada beranda, ada proyek. Kalau beranda kan ini beranda tetap. Kalau proyek itu apa sih? Kita jadi bisa bikin proyek sih. Contoh, kita mau proyek itu apa? Kita mau membedakan proyek kita ya. Kita bikin proyek, contoh ini tambah folder baru bisa ya. Kita bikin folder baru, contoh kita ada mau desain tentang PPDB sekolah. Kita bisa bikin
proyek nih PPDB sekolah. Jadi nanti bentuknya seperti ini, PPDB sekolah. Nah, dekretasi ini contoh-contoh proyek-proyek desain. Jadi nanti desainnya nggak bakal tercampur. Oh, saya mau nyari PPDB sekolah, jadi tinggal buka di proyek. Oh, mau nyari apa? Company profil apa? Bisa buka di PPDB sekolah. Gitu teman-teman. Ini menu ya, menu home. Jadi bentuknya cuma segini doang. Ada AI Canva, ada yang lain-lainnya, ada template lagi gitu. Oke, kita langsung masuk ke eh, kotaknya langsung. Contoh kita mau bikin medsos. Ini cara cepat ya. Ini kalau teman-teman, kalau tadi kan belajar satu-satu, kita belajar langsung nih di sini. Contoh, karena AI sudah menyediakan template banyak, saya mau nanya, apakah boleh kita memakai template 100% yang sama persis? Contoh ini, kita klik langsung. Kita tinggal ganti teksnya. Apa? PPDB sekolah. Terus tinggal ganti ininya, ganti logonya. Boleh nggak teman-teman? Nggak Sah-sah boleh. saja, cuman jangan tuplek semuanya. Betul, itulah yang dinamakan apa ya? Kan Jadi namanya kita template. kita itu tidak boleh mencuri teman-teman. Ah, itulah pelajarannya. Kita Plagiat, Bahasanya boleh, ATM, Mas plagiat, Ainun. ya plagiat. betul. Kita Bahasanya harus ATM, amati, amati. tiru, modifikasi. Ya, oke, betul. Amati, tiru, modifikasi. Ini trik gampang nih. Kalau saya mau bikin desain, contoh, biar tidak generik atau identik gitu. Jadi sebenarnya teman-teman itu karena Canva ini powerful ya, jadi nggak perlu desain dari awal boleh. Tapi kalau buat kebutuhan cepat, kita bisa mixing gitu. Itu trik yang sangat cepat. Contoh tadi, contoh tadi, teman-teman belajar tentang psikologi warna dan lain-lain. Di sini udah disediain loh. Oh ini desain eh, kalau tampilannya seperti ini. Contoh kita mau nyari desain PBDB lah contoh. Contoh lah. Oke, ini kayaknya sudah kejauhan sih. Kita harus tahu ini dulu nih, tool-toolnya dulu nih teman-teman. Ini namanya workspace. Jadi tempat kerja kita teman-teman. Jadi di sini ada judulnya. Ini judulnya apa? Contoh teman-teman bikin IG PPDB 2025. Contoh kalau teman-teman buat sekolah ya. Nah, mau desain di sini. Ini workspace-nya. Ukurannya udah tahu kan buat Instagram, ukurannya segini. Terus, ini apa sih tambah halaman? Ini apa sih? Nah, di Canva kita bisa bikin satu sekaligus. Contoh, teman-teman punya project penerimaan siswa baru, contoh. Kalau desainnya di sekolah ya, suruh bikin banner, suruh bikin sosmed, tidak perlu pindah workspace. Bisa langsung di sini. Dengan beda ukuran pun bisa. Jadi teman-teman contoh ini buat IG, terus yang lain buat presentasi itu langsung langsung bisa gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pindah slide atau apa, itu bisa langsung di dalam satu workspace. Di workspace ada tiga nih, ada kegunaan nih, ada duplikat halaman, ada hapus halaman, ada tambah halaman. Nih, ada sembunyikan halaman. Kita coba satu-satu ya teman-teman. Kalau sembunyikan halaman, maka halaman satu itu nanti akan disembunyikan. Kalau ini kunci. Jadi di sini akan dikunci semua. Jadi teman-teman kalau desainnya takut berantakan, itu wajib dikunci nih. Di sini dikunci halaman, semua dikunci. Itu ada di sini nih, kunci halaman. Kalau mau buka, buka lagi sampai gemboknya kebuka. Kalau di sini duplikat. Contoh teman-teman mau bikin Instagram carousel kan banyak tuh. Gimana caranya biar nggak buang-buang waktu? Contoh logonya tetap di sini, biar nggak banyak buang-buang waktu. Nah, kita buka contoh inilah, proyek saya lah. Satu satu konten infoma. Nah, contoh kita buka langsung. Nah, jadi teman-teman nggak perlu desain satu-satu lagi. Tinggal duplikat aja nih, duplikat nih di sini tadi duplikat. Nah, dia langsung ke duplikat di bawah.
Kita tinggal edit-edit apa yang kita perlu, apa enggak. Sudah gitu saja. Jadi kita nggak perlu edit satu-satu ini elemen ini satu-satu lagi. Udah tidak perlu. Karena apa? Ya tadi ada fitur dari Canva. Ada fitur hapus. Gunanya buat apa kalau fitur hapus? Ya jelas, menghapus. Nah, ketika dihapus, packnya pun akan hapus. Di sini ada fitur tambah halaman. Kalau ini kan tadi duplikat ya teman-teman. Jadi workspace-nya itu sama persis. Nih, sama persis. Tapi kalau ini itu tambah halaman. Jadi di sini kosong. Jadi kalau teman-teman mau tambah halaman apapun yang berbeda atau tidak generik dengan desain sebelumnya, itu bisa menggunakan tambah halaman. Oke. Di menu workspace ini di sebelah kiri itu ada menu-menu lagi. Ada desain, ada elemen, ada teks, ada merek, ada unggahan, alat, proyek tadi, ada aplikasi. Itu semua ada di sini. Contoh, kita buka hmm, proyek saya. Oke, nah tadi lupa menjelaskan ya. Jadi sebenarnya di desain saya kan ada tiga pilihan kan kalau di menu pertama. Kalau di desain saya sebenarnya desain-desain yang telah kita buat sebenarnya akan muncul di sini. Jadi kita kalau mau buka desain yang riwayat desain yang kita buat itu langsung muncul di sini semua tuh muncul. Nah, jadi kita langsung klik aja pun bisa gitu. Kalau sudah jadi nanti jadi workspace kayak gini. Apakah bisa? Contoh, kita mau copy di project ini ke project ini. Saya mau ngambil warna ungunya doang. Apakah bisa? Kalau di HP kita kesulitan. Tetapi kalau ketika di PC atau laptop itu sangat gampang. Kita tinggal salin nih. Salin dan kita tempel di sini. Ctrl V. Warnanya sudah sampai di sini. Jadi kita ATM-nya tuh sangat mudah ya teman-teman. Nah, itu contohnya. Yang kedua itu elemen. Elemen apa isinya? Ada bentuk, bingkai. Contoh kita mau buat kotak. Kotak. Itu grafis, bingkai, atau bentuk itu ada. Bentuk. Itu tinggal di elemen. Kita cari apa? Kita kan udah tahu elemen itu apa. Jadi kita tinggal cari bentuk. Di sini ada bentuk. Ada shape, ada bingkai, ada foto, ada 3D, ada video bahkan. Jadi kalau kita butuh, contoh ini kita butuh tinggal drag ke sini. Jadilah bentuk. Yang ketiga ada teks. Kalau di sini langsung ada kombinasi langsung. Nih. Jadi ini udah jadi. Tinggal ditarik. Jadi handwriting. Contoh apa? Di sini unggahan. Ini adalah unggah-unggahan foto yang dari laptop atau apapun. Yang ini proyek sama yang ini aplikasi. Aplikasi ini fungsinya buat banyak ya. Di sini ada aplikasi-aplikasi keren yang saya pun belum menggunakan semua. Jadi itu tergantung ke kepentingan teman-teman ya sebenarnya. Kalau ini media ajaib sudah. Kalau teman-teman contoh sudah membuat desain, terus bentar. Teman-teman sudah membuat desain nih, tapi habis itu kita ngapain? Kelihatan nggak teman-teman? Ini sharing apa nih? Canva masih Canva bukan? Di Canva. Masih Canva kan? Oke. Contoh teman-teman kalau sudah kita bagikan kan, kita bagikan caranya gimana? Ada di kanan nih, bagikan. Ini bisa diunduh, bisa ditampilkan, bisa jadi template atau apapun. Dilihat semua nih, ada di sini. Kalau tampilkan ini jadinya berupa PowerPoint. Kalau ke situs web itu jadinya kode HTML ya. Ada juga buat unduh langsung nih. Unduh. Kita mau apa? Kita harus tahu juga kebutuhan kita apa. PNG kah, JPG, atau PDF atau apa. Kalau kalau buat cetak teman-teman bagus ini nih cetak PDF ini udah sangat bagus. Dan ini pilih aja CMYK itu sudah sangat bagus buat percetakan. Walaupun teman-teman pilih RGB juga nggak apa-apa sebenarnya. Nanti tukang cetak juga akan mengganti desainnya ke CMYK. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau mau ngimpor fotonya doang, apakah bisa? Bisa. Contoh, kita mau ngambil PNG dari ini nih, contoh.
Contoh PNG dari logo ini. Kita simpan, bisa nggak? Bisa, tapi kalau di Canva minimal harus ada dua. Contoh ini dua, diginiin. Kita unduh pilihan bisa PNG. Kita mau latar belakang transparan bisa tinggal klik ini. Jadi nanti unduhannya langsung jadi logo PNG dan belakangnya transparan gitu. Jadi kalau kita mau ekspor ekspor satu-satu pun bisa per elemen atau langsung semua itu juga bisa. Contoh kita mau ekspor tinggal bagikan, unduh PNG atau JPEG ukuran berapa. Ini udah sesuai, udah cukup sebenarnya tinggal unduh. Nah, inilah bedanya premium. Kalau premium dia bisa mentok rata kanan. Kalau Canva biasa dia biasanya dibatasin. Jadi itu pentingnya punya premium juga, teman-teman. Dan lebih gilanya Canva, dia bisa mengundang. Jadi satu desain itu bisa dibuat orang banyak. Di sini saling tautan, terus tautannya atau linknya tinggal teman-teman kirim ke WhatsApp atau orang lain. Jadi orang lain tuh nanti bakal ngoreksi. Contoh teman-teman punya bos, tinggal koreksi aja ini bos, ini linknya. Jadi dia bakal nyoret-nyoret di sini. Ini kayaknya kurang di sini deh, gitu. Dia bakal nyoret-nyoret sendiri. Itulah kerennya Canva ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi karena ini cuma fundamental ya teman-teman. Nah, kita langsung di tahap praktikum. Jadi pertemuan besok itu fokus praktikum teman-teman. Jadi yang baru mulai mau desain itu dengan materi tadi itu kita bisa membuat sesuatu. Jadi teman-teman bisa pilih satu tema desain di bawah ini. Sudah ada tulisannya semua. Mau pilih berbentuk desain produk, layanan, atau event, ketentuannya sudah ada di sini, ukuran posternya. Jadi untuk pertemuan besok tinggal eksekusi desain atau teman-teman nanti belajar presentasi. Jadi pelajaran besok itu sudah ada, tidak ada materi. Kita sama-sama akan mempresentasikan desain kita. Jadi semua teman-teman di sini bakal membuat desain di bawah ini. Tinggal pilih mau pilih event atau desain layanan atau desain produk. Bagaimana cara mengatur tulisan ini menjadi mengkomunikasikan menjadi desain yang sangat bagus. Seperti tadi, ada aturan-aturannya gitu. Dan nanti besok kita akan belajar personal branding, tapi itu bab terakhir. Jadi setelah presentasi kita akan belajar personal branding. Oke, dari sini eh, teman-teman mungkin ada yang mau nanya atau mau sharing, Mas Zainut? Baik, terima Mau kasih. nanya Mas, Mas Ainun, silakan yang mau tanya bisa memperkenalkan diri, terus kemudian sampaikan apa yang ditanyakan. Kita sistemnya bertanya langsung kita diskusikan aja, biar interaktif gitu. Silakan yang mau tanya, monggo. anu Mas, saya Silakan, mau silakan. nanya ini gimana? Oh Oke, ya, nama saya Muhammad Nis dari Jawa Timur, Madura. Nah, pertanyaan saya, eh apa ya Mas? Kadang kalau ngedit pakai Canva itu minusnya ketika saya ngedit itu eh resolusi hasil convert resolusinya itu biasanya terconvert atau kadang hasil editan itu pecah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu bagaimana? Karena kan ngedit di Corel itu kan gambarnya jernih gitu. Kayak kalau di zoom nggak pecah. Nah, kalau di Canva kalau saya ngedit itu biasanya gambar tersebut biasanya pecah. Karena kan saya sering ngedit-ngedit punya media-media pondok gitu. hmm. Oke, langsung aja Mas Ainun, bisa dijawab pertanyaan tadi. Oke, Bagaimana caranya ngedit biar nggak pecah resolusinya, cara ngatur resolusinya gimana? Monggo. gini teman-teman. Kalau Mas tadi eh publikasinya di mana ya? Banner atau
Kalau Medsos. publikasinya cuman di medsos, di IG, di juga di TikTok gitu. Karena kan cuman upload kegiatan pondok pesantren gitu. Oke. Pakai Canva Premium atau biasa? Dulu pernah beli kan, kan ada kan di platform kayak di Shopee itu beli. Hmm. Ya pakai premium, tapi tetap untuk gambarnya itu saya kayak kayak pecah. Mungkin ada salah teknik yang saya kurang pahami, mungkin bisa dijelaskan oleh masnya. Karena kalau Silakan, silakan. Oke. iya, sebentar dulu. Karena kalau ngedit pakai apa itu? Saya kan Corel. nyari cepet. Karena kan banyak kan tugasnya saya kan. Iya ya. Kalau ngedit Corel itu kayak jelas kan, Hmm. meskipun di jernih banget. Kalau di Canva itu minusnya. Nah, itu yang saya menjadi kekurangan dalam Canva yang saya belum ketahui. Oke Mas. Jadi kalau saya kita diskusi aja ya. Jadi masalah Ya, pecah atau enggak pecah, sebenarnya resolusi HP kita itu kecil Mas. Sebenarnya tingkat kepecahan itu harusnya sangat-sangat minim ya. Apalagi tadi kan kita udah tahu sendiri, ukuran Instagram kan cuman 1350 kali 1080 kan. Jadi itu sangat kecil. Jadi teman-teman kalau mau lihat desain Infoma atau Instagram Infoma itu rata-rata menggunakan, bukan rata-rata, semuanya menggunakan Canva. Ada yang pecah nggak? Nggak pecah. Ya karena apa? Ini saya mungkin cara ekspor ya. Ini saya langsung share screen aja. Bisa kelihatan teman-teman? Sudah, Mas, Bisa. sudah. Nih, contoh kita zoom aja nih, Mas. Ini nggak pecah, Mas. Sampai sini aja nggak pecah. ya, Dari fotonya pun sangat jernih ya. Kalau di sini ini sampai pecah kalau sampai di zoom seperti ini. Sebenarnya kan Karena tadi, itu Mas. vektor. Iya, kita kan tahu kalau basis dari Adobe Corel itu kan vektor, Mas. Jadi dia kalau di zoom sampai titik pun dia nggak bakal pecah gitu. Kalau ini kan kita bisa share Bitmap. contoh. Iya, contoh kita share ini. Caranya biar nggak pecah, sebenarnya ukuran segini udah cukup, Mas. Ukuran nih, JPEG ukuran satu aja lah. Satu. Ini ukuran asli ya. 1350 kali 1080 dengan kualitasnya itu kita mentok rata kanan 100%. Itu sebenarnya hasilnya udah mantap itu buat medsos ya khususnya. Tadi saya mungkin tanyanya tentang banner. Kalau banner emang harus ada ini khusus ya kalau Canva ya. Kalau ini emang nggak pecah mas, di fullin satu juga nggak pecah. Kalau memang kurang kurang jernih kita bisa mentokkan ke 3 kali. Tapi biasanya hasilnya dia lebih berat karena MB-nya lebih banyak kan. Ya Satu ukurannya poster lebih nanti besar gitu. ukurannya bisa 10 MB atau berapa gitu. Sebenarnya Canva ini sudah cukup kalau buat medsos. Balik tadi ke desain, itu kan tadi sebenarnya desain itu nggak ribet, apalagi cuma medsos. Terus sebenarnya media informasi aja kan. Komunikasinya itu yang paling penting sebenarnya. Nah, ini Mas bisa mainin di sini di ukuran. Kalau memang satu Mas kok ngerasa nggak cukup. Tapi kalau saya yakin, soalnya Mas kan basisnya dari Corel ya. Corel itu vektor Mas. Jadi emang mantap itu Corel. Jadi kalau pindah ke bitmap memang matanya rada-rada ini sih. Saya juga dulu gitu. Contoh logo, kalau desainer logo kan rata-rata pakai AI, pakai Adobe Illustrator kan kalau produknya Adobe. Mas bisa kalikan di sini dua. Sebenarnya ini sudah sangat cukup dan kualitasnya 100. Ini bisa JPG atau PNG juga nggak apa-apa. Dua-duanya ini sangat bagus. Kalau teman-teman lihat konten Infoma itu nggak pecah. Semuanya pakai apa? Cuman pakai Canva. Cukup. Jadi mungkin di ekspornya mungkin Mas bisa mainin di sini. Kualitas di 100-in. Ini satu sebenarnya udah sangat cukup. Atau dua itu udah sangat bagus. Tinggal cuman pilih beda elemennya. Iya, cuman beda ukuran penyimpanan nanti kan ya. iya Kalau betul. ditambah. Iya betul. Contoh, saya punya pernah project itu ukuran lapangan. Ini bukan desain ya. Ini bentuknya apa? Videotron. Biotron. Ya, Videotron. Saya pernah bikin project itu. Bentar, saya lihat dulu.
Ya. Contoh, contoh. Saya buat eh apa? Slide buat wisuda itu pakai Canva, Mas. Bumper, bumper. Kayak Iya, bumper itu kan. betul. Dan itu sudah sangat cukup. Ini contoh lah. Kita buka ini, Pak. Ini sangat berat ya karena ukurannya sangat besar. Ini di sini contoh. Jadi teman-teman kalau bikin bumper punya event Videotron itu teman-teman nggak perlu pakai kalau mau yang profesional ya memang pakai AE ya After Effects ya. Tapi kalau cuman buat layar itu Canva kalau buat itu sangat-sangat cukup. Jadi teman-teman bisa contoh bikin nih desainnya seperti ini. Kita bagikan caranya gimana? Nanti tinggal play. Tampilkan aja di sini. Di sini. Set. Contoh. Ini contoh aja ya. Jadi kita bikin seperti ini di Canva pun sangat bisa gitu. Dan ini apakah pecah? Enggak. Tulisannya sangat jernih tetap. Dari jauh juga sangat jernih. Bisa di zoom. Oh iya Mas, saya kan juga di pondok kan sekarang udah gak pakai banner untuk acara-acara itu, sudah Iya. pakai live. Jadi sering buat kayak bumper-bumper gini. Nah, betul. Mungkin Dan hasilnya luar untuk biasa sih. pelatih mungkin ada apa ya masukan untuk karena saya sampai kehilangan Mas, kehilangan apa ya inspirasi, kayak kehilangan kayak mudeng gitu. Mau dibentuk kayak apa? Karena semua semua apa ya semua efek sudah dipakai gitu. Oh, jadi balik tadi sih Mas. Kalau saya kan lebih ke branding desain. Jadi yang penting komunikasinya sudah terpenuhi gitu kan. Jadi kalau Mas pengen lebih profesional lagi, memang bukan Canva Mas. Harus belajar Adobe. AE. Ah iya, AE. Harus belajar AE. Itu kompleks itu. Tapi ya emang harus sabar banget. Satu kayak gitu bisa berhari-hari. Iya. Tapi kalau ada yang ngehack pun dia beli kan di Evanto atau di apapun. Saya juga dulu pembeli Evanto. Kalau buat template, buat Sampai bumper cari atau apapun. Gitu ya. oke. Oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Silakan yang lain. Yang ada yang ditanyakan, silakan bisa memperkenalkan diri, langsung disampaikan aja pertanyaannya. Satu aja ini berarti yang lain udah paham ya terkait dari pelatihan fundamental Canva sama pengenalan tool. Monggo yang lain sudah cukup atau kita sharing-sharing apa yang ingin disampaikan, yang ditanyakan, yang Coba dikeluh Mas kesahkan. Alsa Zahwa. Kayaknya menyimak terus nih Mas. Alsa Zahwa. Zafira. Alzazah. Gimana Mas Alsa? Atau Mas Andri yang baru push rank kayaknya. Sering. Silakan teman-teman. Atau Mas Ya, Zaki. Silakan Mas Zaki. Atau Mas Mas Yusuf Zakio, ini sudah on cam. Mas Elsa, silakan. Ini sebenarnya bukan akun saya, cuman saya minjam akun Zoom-nya. Oh, kayak soalnya kok namanya kayak cewek gitu loh. Namanya cewek tapi yang keluar laki-laki kan. Iya. Oke. Silakan, Nah, silakan. Siapa? nama saya, nama saya Dwi Rizky Muhammad Oh, Mas dari Dwi ya. Mahat Ali Balai Gambang Jepara. Silakan, Mas. Oke. Eh, apa ya tadi ya? Gak usah grogi, santai aja, Mas. Ada sih fitur yang di Corel Draw sama di Canva kan kadang memang beda banget ya Mas. Mm-mm. Terus saya sebenarnya desain tapi seringan di Corel Draw. Terus ada
Canva kan, disuruh sama teman saya coba ke Canva, dan seketika saya ya waduh, gak gak keseringan pakai Canva, jadi kaget aja, terus bingung bingung sama fitur-fiturnya, ini harus mulai dari mana. Terus pertama itu sempat itu Mas, bingung antara mau buat gradasi itu loh, gradasi objek Gradasi objek kayak ya, transparan, yang bawah ya transparan itulah atau warna transparan, ya, gitu. bitmap itu kan. Hmm. Nah itu Kalau terus di saya Corel kan tinggal lihat, ditarik gitu ya Mas ya. Kalau di Corel iya ya, kalau di Korea kan tinggal tinggal tarik gitu ditarik kan. transparation gitu kan. Terus nah yang di Canva ini kan saya pernah dikasih tahu teman saya, coba dicari apli di aplikasi itu ya Mas, Image Blender bukan ya? Nah, Iya, image blender. Mas Eh, Ainun mungkin bisa nanti menjelaskan terkait itu. oh ya, Silakan Mas sebenarnya ya, Ainun bisa dijelaskan kaitan itu. Teknik-teknik yang ada di Corel mungkin bisa diterapkan di Canva atau di Photoshop bisa diterapkan di Canva gitu. Enggak, ya itu contoh ini, ya, contoh itu ini. sih yang saya mau tanyakan. Maksudnya teknik yang di Corel itu bisa nggak diterapkan di Canva Hmm, ini maksudnya? Canva gitu. Iya. Silakan Mas Ainun. Eh, oke, bisa kelihatan nggak desain saya ini? Ya bisa bisa. Udah kelihatan. Contoh, gradasi dan lain sebagainya ya. Ini kan termasuk gradasi juga nih Iya, ya. termasuk itu objek orangnya itu kan bawahnya tergradasi itu. Oh iya ya. Ada gradasi warna, ada ini. Kalau foto itu sebenarnya Mas gampang. Contoh punya foto yang udah jelas nih, jernih. Kita tinggal klik, kita ke aplikasi Mas. Kita ke aplikasi, kita jelajah di sini. eh, blend image, Blend image. blend image, tapi bukan yang itu. Image blender. Image Image Blender blender bukan ya. ya? Iya betul. Ini ini juga baru sih, baru tahun ini kayaknya ya. Dulu-dulu Tahun, nggak ada dulu-dulu. Ya ini nih, yang ungu nih. oh iya Nah, ya. Jadi Mas Tinggal tinggal nanti klik diklik, ini. ditarik Tapi gitu. emang ya tadi kalau Canva kan, Menyesuaikan. kalau Canva kan terkenal buat desain cepat Mas ya. Jadi kalau memang sekali lagi ya, saya tidak merekomendasikan Canva ini kalau buat profesional. Kalau contoh buat poster film yang sangat rumit gitu, itu bisa juga di Canva. Tapi dengan fiturnya yang ada emang kurang aja sih. Itu Seadanya ada ya Mas ya. radial, ada linear. Ini tinggal contoh kita klik gambarnya radial. Biasanya Dia yang langsung linear radial. biasanya. Kita langsung nih bisa mengatur seberapa lingkaran yang pengen kita buat. Ada linear. Kalau linear kan Biasanya yang linear yang ya dipakai. nih setengah kayak gini doang kan. Cukup Mm-mm. kan. Jadi dia ngeblend nih dari bawah. Kalau gradasi warna itu sebenarnya ini. Sebenarnya Mas tinggal eh, ini cara saya desain aja. Saya sharing gimana cara desain cepet ya. Sebenarnya teman-teman itu amati, tiru, modifikasi secara langsung. Contoh, di desain ini, percaya apa agak percaya, saya itu mengkombinasikan ada 15 desain kalau nggak salah. Untuk menjadi sebuah desain ini. Gimana caranya? Ya, ini kan tadi menu-menu kan project-project ya. Kita bisa close satu-satu dulu. Contoh, ini workspace kita pertama. Jadi, kalau teman-teman mau hacknya, caranya gimana? Desain cepat. Itu teman-teman cari inspirasi langsung. Caranya di sini. Lihat template. Dan saya sudah menjadikan satu template mana masuk. Nah, ini ada 21 bahkan. Nah, ini saya yang desain sendiri, masih ngotak-ngatik di sini. Paham nggak? Jadi teman-teman bisa langsung buka project 2. Contoh, contoh ada template di sini kan. Ini ada orangnya nih. Ada gradasi hitamnya, ada ininya, ada backgroundnya, ada like-nya. Ini ada juga desainnya. Ini kayaknya bagus nih kalau saya ambil ininya doang. Ya, makanya ini di desain di utama kita nih. Workspace kita kan pertama di sini. Jadi teman-teman tinggal, oh saya mau bikin tentang IPO saham. Kebetulan saya S2-nya kan Magister Manajemen. Itu fokus di finance juga. Jadi gimana caranya mengkomunikasikan ini gitu. Kalau kita udah tahu, kita tinggal tadi
kalau fontnya kan saya udah nemu kan, Inter namanya, yang font-font kayak gini. Jadi tinggal sudah nggak perlu nyari font lagi karena saya sudah tahu identitas desain saya gitu. Contoh kita mau nyari elemen-elemen, saya tinggal nyari nih. Oh ini kok elemen di tengah ini kayaknya bagus deh. Tinggal Makanya di saya copy ambil, Mas ya. tinggal copy. Iya betul, copy. Campur aja di sini paste nih. Paste jadinya apa? Seperti ini jadi. Kok warnanya berubah? Iya, karena warnanya saya mainin lagi supaya di sini coloringnya saya mainin biar gradasinya sama dengan eh, gradasi desain saya gitu. Nah, ini udah saya buat. Ini juga template saya masukin. Jadi sebenarnya ini cara masak yang cepat. Jadi kalau teman-teman mau ngonten sehari satu atau tiga itu tidak mengganggu stabilitas kehidupan teman-teman ya. Apalagi cuma konten medsos yang lihat cuman nggak seberapa itu kan. Jadi yang penting kan informasi kita tersampaikan dengan langsung. Jadi kalau teman-teman apa ya namanya ya tidak move on ya dengan tool-tool dulu dengan Corel atau Photoshop. Saya nggak nyalahin, tapi ada loh yang lebih cepat gitu. Kalau kita sudah tahu tadi ilmu fundamental, sebenarnya kan itu yang paling penting. Ketika kita sudah tahu fundamental desain, mau pakai tool apa saja, desain kita akan bagus. Contoh di sini saya cuma memakai desain dua warna, biru muda, kuning, sama dominan hitam. Jadinya apa? Bagus rasi dia. Jadi kalau teman-teman matanya sudah seharian sering desain untuk masalah warna, teman-teman nggak perlu lagi kayak coloring apa nih yang cocok ya. Teman-teman akan otomatis, oh ini sama ini cocok, ini tinggal gitu. Ini saya mau menampilkan datanya. Jadi datanya biar kontras. Tadi kan kita belajar kontras. Gimana data ini bisa kebaca? Ya warnanya kita harus kontras dari warna sebelumnya. Coba warnanya kita ganti warna gelap, hilang dia. Jadi itulah penting. Sebenarnya teman-teman, 5 bab tadi kalau teman-teman menguasai, maka akan memperbagus desain teman-teman. Jadi nggak perlu ribet. Emang yang paling terakhir ya praktek. Kita harus praktek tiap hari, belajar. Kalau sekarang udah enak, banyak webinar, banyak ini. Kalau dulu saya belajar Photoshop itu YouTube, nonton, download video-video sampai 16 part gitu. Saya liatin malam-malam sehari satu part. Itu contohnya. Jadi untuk menurut saya buat desain medsos itu sudah sangat cukup ya Canva ya. Gitu sih. Oke. Mungkin itu. Yang lain mungkin sebelum kita tutup nanti masih ada 8 menit atau 7 menit lah sebelum kita tutup. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing-sharing. Silakan. Untuk anu Mas, saya Mas Muhammad Wanis. Oke, oke. Ya. Eh apa ya tentang apanya itu tadi? Elemen. Nah, itu Hmm. kebanyakan kita yang mungkin Canva sudah menyiapkan banyak elemen, tapi kita itu tidak tahu eh, keywordnya gitu. Jadi Keyword, keyword. keyword untuk nama-nama kayak kan itu kan tadi ada elemen kayak apa ya? Hmm, apa? Mana nih, mana nih? Shapes mungkin atau apa. Garis. Ya itu ya itu kan ada yang garis-garis itu Mas. Oh, Ah. Nah, garis. ada masukan untuk cara mengetahui lebih banyak tentang elemen-elemen kayak itu. Sebenarnya ini Mas ya. Saya pun lupa ya nama-nama ini ya. Tetapi ini Mas. Jadi ada akun-akun IG yang khusus dia khusus desainer grafis ya. Kalau saya kan emang IG itu desain itu buat alat Mas. Ada orang yang kesehariannya mendesain buat emang kerjanya dia desain mau freelance atau apapun ya. Kalau saya kan sebagai alat mengkomunikasikan kepenginan saya gitu. Jadi saya punya produk apapun itu saya bisa mendesain sendiri gitu. Jadi kalau sampai ke sini elemen apa namanya kalau mau nyari ya kita harus eh, apa ya ada akun Ulik-ulik ya. medsos itu yang nyebarin saya tapi lupa akun-akunnya namanya apa. Itu bisa di follow. Biasanya dia nyebarin kodenya bahkan sampai digitnya itu disebarin. Tetapi kalau saya kan nggak butuh ya, nggak butuh kayak gitu. Jadi saya kalau kayak gini kan pasti berseri. Kan saya tadi bilang Mas. Jadi
desain ini itu gabungan dari 15 desain. Ini nih. Nah, ini saya ambil nih. Oh, ini kayaknya bagus ya di desain saya deh. Jadi keyword yang paling penting sebenarnya keyword pas ini, Mas desain ini. Contoh, Kumpulkan. saya ya saya kan mau desain tentang stock market ya. Rata-rata desainannya kan emang future gitu kan. Penuh warna dan neon-neon gitu kan. Kita tinggal di sini cari stok. Kita bisa lihat oh desainnya apa aja sih. Oh, ini kayaknya elemen ini kalau dibuat di desain saya bagus deh. Jadi tinggal masuk-masukin aja gitu. Jadi ini bagian-bagian sebelum saya tadi mendesain menjadi sebuah desain ini, saya itu melihat puluhan desain sebelum saya kombinasikan menjadi satu kesatuan seperti itu. Jadi nanti jadi dari eh, desain-desain ini menjadi sebuah desain yang baru seperti ini contohnya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu lagi contoh mikir dari awal ini kayaknya bagus ini deh. Itu juga bagus sebenarnya, tapi buang-buang waktu gitu. Kalau nggak teman-teman bisa kalau contoh warna kalau masih kesulitan di sini kok masih terbatas, teman-teman bisa langsung ke Instagram atau apa lihat contoh kalau pengen warna merah bisa belajar di akunnya Telkomsel. Kenapa? Ya karena dia menyediakan semua desain warnanya merah. Karena brandingnya dia merah, semua identitasnya merah gitu. Kalau mau hijau ke Goto atau ke apa itu bisa. Itu salah satu cara kita nyontek desain ya. Apakah boleh kayak Oh, gitu ya? Boleh. Emang kayak gini udah dipakai orang nggak boleh dipakai kita? Enggak. Tetap kita boleh make. Contoh, tapi kalau kita udah masuk ke branding design, itu yang sangat krusial. Teman-teman harus belajar tentang eh mana yang boleh dipakai, mana yang nggak boleh. Soalnya di situ ada hukum. Contoh apa? Kalau Copywriting, medsos kan nggak. Kalau hak medsos kan cipta itu. bebas. Contoh kalau logo, teman-teman kalau logo itu semuanya harus orisinil. Nggak harus semua sih. Kalau lingkaran kan nggak ada yang ngeklaim kan. Jadi harus belajar lagi. Kayak font-font ini lisensinya itu apa gitu. Apakah dia buat diperjualbelikan atau apa gitu. Tapi overall sih sebenarnya aman. Jadi jangan penjarakan pikiran teman-teman. Oh ribet ini harus ini enggak. Jadi bikin aja gitu. Oke lanjut. Oke, mungkin begitu ya teman-teman. Saya mau Karena nanya nih teman-teman. Kira-kira Mm-mm. besok itu pada siap nggak bikin tadi? Saya mau nanya coba. Saya pengen tunjuk tangan dong yang siap buat presentasi desain dan bikin desain. Saya tahu kan ini banyak yang ini ya. Sebenarnya pelajarannya sampai fundamental ya tadi. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari lebih dalam ya. Hierarki desain, tipografi itu sebenarnya yang paling penting dalam desain. Kalau oh, pengaplikasiannya tool mah kita harus belajar. Kalau seharian ya bisa YouTube atau apa ya. Yang penting fundamental teman-teman sudah paham itu paling penting. Coba unjuk tangan deh yang siap besok presentasi desain. Kalau enggak, kita lanjut ke pemateri terakhir aja. Jadi besok sudah nggak ada materi. Ini Loh, halo ini Mas, ini tergantung teman-teman sih. izin Ya. bertanya. Ya Mas Dwi, silakan. Maaf ya tadi nggak terlalu merhatiin yang penjelasan sebelumnya. Nah, Ini mau tanya tentang yang font. hmm. Kadang kan sebagai desainer kan sempat bingung. Ini cocoknya font apa untuk desain ini, terus font ini mengandung makna apa, terus menggambarkan apa gitu. Entah ini tadi sempat dijelaskan apa tidak, karena tadi saya sempat izin bentar keluar dulu. Oke. Nah, Kalau masalah font itu emang ada identitasnya sih Mas. Jadi, tapi sebenarnya apakah fleksibel ya fleksibel? Salah nggak desain buat anak-anak kita pakai font yang tegas seperti sekarang pelatihan desain grafis kayak background saya ini? Salah nggak? Nggak salah. Tetapi identitasnya nggak sampai. Kenapa Ancol logonya seperti itu? Melandai-landai. Karena apa? Marketnya buat anak-anak. Contoh, kita buka Canva aja deh.
Contoh. Ini kan kayak kesepakatan ya Mas. Orang itu tuh sepakat kalau font ini itu biasanya buat anak-anak, kids. Nah, biasanya kayak gini nih. Contoh, kita masukkan langsung ya desain kids ya. Nah, kita lihat fontnya saja, kita sudah tahu kalau ini children's happy. Kesannya tuh sangat-sangat, Iya, karena iya bener. Coba font ini kita ubah ke sini. Children Rise. Kita bacanya pun kayak ini kayak kayak apa ini? Jadi sebenarnya apakah salah? Nggak salah. Contoh tulisan tadi sebesar ini kita desain buat anak-anak salah nggak? Enggak. Tetapi market kita biasanya nggak sampai. Kenapa? Karena anak-anak lebih dominan dengan warna-warna yang sangat banyak. Kan tadi saya bilang biasanya warna itu cukup dua atau tiga lah, maksimal tiga. Tetapi kalau desain anak-anak itu hal lain karena apa ya jiwa anak-anak kan berwarna gitu, pengen berwarna gitu. Jadi kalau kita lihat template-template di sini itu berwarna semua gitu. Jadi desain itu nggak ada yang jelek karena salah font, tetapi karena eh, kita harus tahu tempatnya mana saja gitu ya. Kalau masalah identiknya ya, ya tadi kita udah jelasin bahwa ada font, ada jenisnya, ada font modern atau apa. Coba kita buka. Mana tadi? Nah, di sini nih. Sini, bagian font nih. Jadi, Mas, sebenarnya kategorinya kan ini doang. Dan banyak lagi yang lain kan cuma tambah-tambahnya, kids atau apa. Itu tinggal pilihan kita. Jadi kesan psikologisnya apa ada di situ. Kalau serif seperti apa, kalau sans serif seperti apa. Kalau desain-desain saya kan lebih dominan sans serif. Karena apa? Lebih modern, bersih. Saya suka desain-desain yang bersih, cleaning atau apapun ada di sini. Gitu. Kita jadi tinggal masukin aja sesuai tadi. Kalau kita udah tahu jenis font kita kan pelajaran selanjutnya tadi, font spiring. Ini yang paling penting. Ini hack juga buat teman-teman. Kalau font spiring kok susah, gimana caranya ya? Saya biar menggabungkan font itu gampang. Ini kan template nih. Teman-teman tinggal catat nih satu persatu. Ini apa? Poppins. Poppins. Sebenarnya satu font itu juga sangat cukup buat desain ini. Ini cukup satu font nih, Poppin. Cuman beda ukuran dia. Contoh yang di sini. Nah, ini cuman dua font. New Montreal sama font Hiding No. Bingung. Hiding No. Jadi teman-teman tinggal copy. Oh, ternyata ini kalau digabungin ini bagus loh. Bisa loh digunain di desain kita. Jadi begitu. Jadi hacknya di situ. Teman-teman mau belajar psikologi warna, di sini sudah disediain. Oh, hijau ketemu ungu ternyata Hitam. masuk. Oh, ternyata warna merah dikasih hitam itu hasilnya bagus. Kalau zaman dulu kita nggak punya sebanyak ini contoh. Kalau sekarang sudah banyak banget. Jadi kita tinggal amati, tiru, dan modifikasi. Tinggal contoh dari sini amati. Oh ini bagus nih fontnya. Digabung dengan ini. Oh ini bagus tadi. Fontnya Poppins. Rata-rata kalau clean-clean gini Poppins. Itu bisa dipakai Inter atau apa. Itu bisa dipakai. Jadi begitu, kita nggak usah buang-buang waktu buat itu. Yang penting fundamentalnya tadi kita paham, font spiring paham. Oh ini bagus loh ternyata kalau digabungkan. Nih contoh impact dengan bricolage. Nah, ini oh ternyata bagus loh. Tinggal copy aja ini. Oh ini sama ini tinggal di copy ke desain-desain kita. Gitu. Contohnya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Silakan teman-teman atau kita cukupi karena udah setengah 10. Ini saya mau tanya beneran nih, coba angkat tangan yang besok berani presentasi desain dengan bahan yang sudah saya
kirim tadi. Kalau emang teman-teman belum siap, karena emang materinya cuma di sini, fundamental design, dan part selanjutnya itu cuman kita bahas tentang apa tadi bab terakhir? Bab terakhir cuman membangun branding. Jadi saya sekalian aja malam ini membangun branding. Nanti buat praktek nanti teman-teman bisa praktek sendiri. Saya kan nggak bisa maksain teman-teman ada yang kerja ada yang apa. Jadi nggak bisa memaksakan. Jadi kita voting aja. Teman-teman kalau memang siap, ya saya juga siap besok. Tapi kalau emang yang angkat tangan nanti sedikit, ya sudah saya lanjutin materinya dan besok sudah tidak ada pertemuan. Kira-kira gimana? Coba saya pengen angkat tangan, emot angkat tangan bagi yang siap buat membuat desain buat dipresentasikan besok. Coba berapa orang? Silakan teman-teman. Cuma praktek membuat tugas desain yang tadi disampaikan, kemudian besok mempresentasikan hasil karyanya, gitu aja sih. Iya, Jadi karena malam kita ini, besok bedah desain teman-teman. mm-mm, Kalau teman-teman siap, nanti kita kan paling kita ambil berapa contoh, 5 atau berapa. Kita bedah satu-satu. Kira-kira psikologi warnanya bagus apa enggak. Kira-kira penataannya atau hierarki desainnya bagus ya apa enggak. Jadi kita bedah di sana dan terakhir kita psikologi tentang branding desain. Kalau memang teman-teman banyak yang sibuk tidak masalah, maka langsung ke materi selanjutnya yang terakhir ini sedikit sih tentang branding. Ini cuma tambahan buat teman-teman. Oke, silakan angkat tangan. berarti cuma ada satu ini, Mas Ainun, Ya, oke, Mas oke. Ata Nurifki. Oh iya, Tanur Rifki ya. Mm-mm. Oke. Mungkin yang lain, Izin berarti mungkin yang dari teman-teman malam ini yang siap itu memperkirakan bahwasannya malam ini harus membuat desain, besok dipresentasikan. Jangan takut itu hasilnya nanti dikritik atau gimana. Yakin aja dan percaya bahwasannya hasil kalian itu bagus gitu loh. izin Oke. bertanya kalau misalnya apa hasil desain cover novel nggak apa-apa tah? Nggak apa-apa, bebas Nah, karya apa bebas. aja. Kalau udah punya karya nggak apa-apa, tinggal Mm-mm. Sudah ada presentasiin aja. satu yang mau diterbitin tapi kayak masih gimana gitu. Iya, boleh Boleh besok nggak? dipresentasikan atau dilaporkan juga malah bagus. Nanti bisa dikasih saran sama Mas Enun, misal ada kekurangan, kalau udah bagus tinggal dilanjut aja gitu. Oke. Berarti nggak apa-apa ya kalau Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau teman-teman memang punya desain sendiri mau dipresentasiin, Mm-mm. presentasiin nanti nggak ribet kalau teman-teman. Jadi teman-teman tahu nih, oh ini font spairingnya ini dengan ini. Saya ngambil warnanya ini dengan ini. Gitu. oh Ya seputar tadi pelajaran 5 tadi, 5 bab tadi. Oke, ini kayaknya nggak apa-apa sih. Jadi kita mungkin lanjut di materi terakhir tentang branding ya. Sebenarnya Nah, teman-teman eh dalam desain grafis ya, itu yang paling penting itu bukan saya, bukan mentor, bukan pelatihan atau apa. Ada 3 yang bikin desain teman-teman bagus. Yang pertama itu praktek, yang kedua itu praktek, yang ketiga itu praktek. Jadi pelatihan-pelatihan seperti ini kalau teman-teman ikut 1000 kali pun maka tidak akan berubah kalau teman-teman nggak pernah praktek. Oke, ini bentar ya. Ini langsung materi terakhir. Sudah lihat membangun desain, membangun personal branding. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Teman-teman nggak perlu desain saya jelek nih, nggak berani show up, nggak pede, insecure dengan diri sendiri. Itu harus dibuang jauh-jauh. Karena sekarang sudah masanya teman-teman. Sekarang udah masanya zaman digital. Kita mau jadi apapun, kita harus menunjukkan diri kita. Mau nggak mau kita harus menunjukkan branding diri kita. Kalau nggak gitu orang-orang nggak bakal kenal kita. Mungkin eh, kalau dari lokal Mas Zainud siapa sih yang mengenal? Mungkin cuma circle-nya. Tapi kalau kalau Mas Zainud berani membranding dirinya di luar, bikin konten atau apa, yang lebih kenal lebih banyak. Itu adalah materi terakhir tentang branding.
Bagaimana kamu dikenal, diingat orang sebagai desainer melalui gaya visualmu, nilai yang kamu bawa, dan konsistensi penampilan karya. Itulah personal branding. Langkah membangunnya apa saja? Yang pertama, kenali diri kamu. Apa kelebihanmu? Desainmu apa? Tentukan niche yang bagus. Fokusmu di bidang apa? Edukasi kah, logo atau medsos atau lain sebagainya? Atau desain sebagai alat seperti saya. Itu nggak masalah. Yang penting show up. Yang ketiga, buat identitas visual, warna, logo, font yang khas. Jadi orang ketika lihat langsung tahu ini identitasmu. Yang keempat, bangun portofolio digital. Wajib teman-teman punya portofolio. Mau kerja, mau apa, bikin portofolio. Yang kelima, bangun kredibilitas aktif di Instagram, Behance, Link, atau konten kreatif, atau lain sebagainya, atau platform manapun. Itu sangat penting. Yang terakhir, konsisten dan berkembang. Evaluasi gaya desainmu secara berkala. Ini adalah langkah membangun personal branding, teman-teman. Jadi 1.000 mentor pun tidak akan mengubah teman-teman kecuali teman-teman sendiri yang bergerak. Begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Inut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya nih, belum belum teman-teman. Eh, Teman-teman nanti sertifikatnya otomatis. Jadi di grup saya sudah buat. Jadi usahakan tulis namanya yang benar karena nanti ketika teman-teman ngeklik namanya dan kirim di Google Form itu nanti akan otomatis Otomatis kekirim ke terkirim. email. Jadi email teman-teman nanti udah ada sertifikat yang sudah ada namanya dan lengkap. Jadi bisa digunakan itu sertifikat. Berarti untuk pertemuan pelatihan ini cukup malam ini aja ya Mas Enun ya. Besok kita Iya. sudah bebas, tapi untuk grup, untuk sharing session silakan itu sampai kapanpun. Oh ya, ini grup nanti bakal berganti terus atau berkembang ya, karena Infoma nanti akan bekerja sama sama berbagai pihak. Jadi mungkin ada pelatihan yang khusus buat upskill mahasiswa ya, atau dan lain sebagainya itu bisa ikut. Mulai Silakan. penulisan jurnal atau apapun itu ada. Jadi teman-teman nggak perlu keluar grup karena di dalamnya nanti ada info-info terbaru dan teman-teman yang bakal pertama tahu. Jadi kesempatan ikut lebih besar gitu. Jadi saya terakhir saya pengen nih yang pada off cam nih saya takutnya saya dari tadi ngomong pada tidur. Jadi saya pengen dong on Coba cam cek kita. cek 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 Jadi teman-teman kita cek cek foto on terakhir cam. ini kita foto Dokumentasi bareng-bareng dokumentasi dokumentasi. coba cek cek. Kita buka foto bareng-bareng. Ayo masih banyak yang off cam Banyak ini. yang Ayo Pak Ainun silakan. di jalan ini. Oh Pak Raden Oke, masih di jalan. masih di jalan Pak Raden. Jalan ya. Yang lain Ini coba dekat kebun raya, Pak. dihidupkan. Ini permintaan saya Dekat kebun raya terakhir Bogor ini. biar kelihatan semua. Rumah. Ayo Iya, silakan teman-teman kita foto silakan on bareng, cam on cam. kita dokumentasi bareng. Yang Info lain RL ayo. dapat berapa Ya, lot, Mas? Afifur Rahman, Atta Asima Elia, Atta Tani, Nurifki, Nabila Syafa, Tika. Sani. Ayo on Silakan camnya on ditunggu cam. ini ayo. Nah, gini kan dari tadi berarti saya ngomong sama orang gitu kan. Nggak ngomong sama layar ya Mas Enun ya. Iya. Oke, lanjut biar biar pada on cam terus itu Mas. Karena habis ini kita close Mm-mm. kan, jadi kita foto bareng dulu. Iya, ayo yang lain, ayo. Izin, nggak apa-apa yang izin ya. Kalau emang nggak bisa, nggak usah dipaksakan. Ayo yang lain. Ditunggu ini teman-teman yang lain untuk on cam, dokumentasi ya biar kelihatan keren. Oke. Yang lain mungkin lagi ini Mas Enun, sedang di kamar mandi mungkin ya. Nggak apa-apa ini aja nggak apa-apa kita Oke, langsung foto cukup. bareng Mas Zainut bisa langsung difoto. Oh itu ada yang siap-siap. Oke, oke. Ini kan kelihatan nih yang cantik, yang ganteng Mm-mm. kelihatan semua. Ada Betul, yang megang betul. hidung itu cantik, kerasa cantik. Aduh. Ya, Oke, foto bareng Mas Zainut dihitung satu dua tiga. satu, dua, senyum dulu. Satu, dua, tiga. Ya, oke.
Halaman yang kedua ya. Nah, halaman yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Iya. Oh, Oke, Oke. teman-teman. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Teruslah berkembang, teman-teman. Jangan sampai belajar di sini doang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. kami sampaikan kepada Mas Ainun selaku Iya. mentor atau pemateri